Shalom, welcome church. Iya, happy Sunday buat teman-teman. Senang banget di minggu ketiga bulan Oktober ini kita dalam keadaan baik-baik aja dan dengan segala teknologi yang ada kita bisa langsung ibadah. Oke, sebelum kita mulai ibadah kita hari ini kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kebaikan-Mu, untuk pemeliharaanmu. Terima kasih kalau hari ini adalah harinya Tuhan dan kami mau sama-sama bersuka cita, kami mau sama-sama memuji meninggikan Tuhan. Kami yakin Engkau beracara di setiap tempat di mana kami beribadah Tuhan. Dan biarlah Tuhan kami hari ini mau sama-sama senangin Engkau. Teman-teman yang siap untuk memuji menyembah Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Boleh dong kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Amin. Are you ready to praise God? Amen. Yes. Amin, karena Tuhan adalah Allah yang ajaib dan dahsyat. Amin. Mari sama-sama nyanyikan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku.
bersyukur karena mengenalmu, karena mengenalmu itu adalah suatu anugerah dan pilihan terbaik. Yes. Jesus. Dan kami bersyukur karena Kau lebih dari cukup buat kami Tuhan. Sama-sama katakan. Christ is my reward and all of my devotion. And there's nothing in this world that will ever satisfy.
kami bersyukur, berterima kasih buat hari yang indah. Kami bisa beribadah bersama-sama dan kami percaya bahwa hari ini kami akan dapatkan sesuatu, belajar sesuatu dan kami percaya Engkau yang sampaikan isi hati yang Bapa. Bicaralah melalui setiap hamba-Mu, Kau berikan hati yang gembur Tuhan, Kau berikan hati yang siap mendengar firman buat setiap yang menyaksikan atau mendengarkan firman ini Bapa. Terima kasih, berkati dan sertai Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Pokoknya kapanpun kalian menyaksikan video ini, saya mau nyapa teman-teman semua, semoga semua sehat-sehat selalu, semoga semua dalam keadaan yang baik, dan saya percaya apapun keadaannya, God is good all the time and all the time God is good. Oke, hari ini saya mau bahas tentang suatu topik yang namanya I have decided. Nah, I have decided ini berbicara tentang suatu hal yang bagi saya penting, tapi kadang orang suka hindari, ataupun kadang juga orang suka sulit untuk membuat yang namanya keputusan. Nyatanya apakah itu sulit atau enggak, saya senang untuk mensurvei sesuatu. Jadi beberapa hari yang lalu saya posting di Instastory saya dan tanya, kira-kira kamu tuh tipe orang yang sulit atau gampang sih untuk mengambil keputusan? Menarik karena dari 15 orang yang menjawab ya teman-teman ya, 10 orang diantaranya, asik, kayak penelitian gitu ya, 10 dari 15 orang, asik, menjawab bahwa ternyata enggak semudah itu untuk mengambil keputusan. Kenapa? Apa yang membuat sulit? Ada banyak hal, ada banyak faktor. Yang pertama ada situasi juga, mungkin ada situasi kondisi yang membuat sometimes itu jadi sulit. Mungkin orang-orang sekitar, mungkin keadaan yang gak memungkinkan. Lalu juga ini yang paling banyak saya dapat juga tentang overthinking, tentang konsekuensi, tentang overthinking, tentang dampak dari yang keputusan yang kita ambil maksudnya. Overthinking bahwa kayaknya keputusan yang kita ambil mungkin akan menyebabkan ini deh, itu deh. Padahal itu belum terjadi tapi kita sudah pikirkan, akhirnya itu jadi overthinking dan akhirnya membuat kita menjadi sulit untuk mengambil keputusan. Dan saya setuju banget, saya ada tipe orang yang juga gak semudah itu untuk mengambil keputusan. Kenapa? Bagi saya pertimbangan itu penting karena keputusan itu pasti berdampak sesuatu dan saya pengen ketika itu berdampak, itu bisa berdampak dengan baik. Dan juga pengennya sih keputusan itu meminimalisir resiko, bukan menghilangkan ya. Karena saya percaya setiap keputusan pasti ada resiko, tapi setidaknya diminimalkan. That's why saya pikirkan dengan baik. Dan saya percaya teman-teman juga mungkin beberapa orang seperti itu. Dan itu bisa tercermin kenapa sulit untuk mengambil keputusan dari kehidupan kita sehari-hari. Kayak ketika teman-teman pesan makanan di ojek online, seberapa kita yang membutuhkan waktu minimal 15 menit, boleh angkat tangan di rumah masing-masing. Ya mungkin 15 menit atau 20 menit untuk milih menu, untuk lihat promo, mungkin lihat lokasinya, ongkir dan sebagainya. Akhirnya itu membuat cukup lama untuk mengambil yang namanya keputusan. Tapi ya keputusan tetap keputusan. Itu memang harus diambil, sulit atau mudah, kita adalah orang-orang yang harus ambil keputusan karena hidup adalah tentang keputusan. Betul ya teman-teman ya. Nah, saya suka banget dengan lagu tadi yang dinyanyikan oleh tim Praise and Worship. Thank you banget buat teman-teman yang sudah menyanyikan pujian yang indah tentang Christ is enough. Saya suka kata-kata I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. Nah, pertanyaan saya adalah, teman-teman, apakah gampang atau sulit untuk kita ambil keputusan untuk follow Jesus? Apakah gampang atau sulit untuk kita ambil keputusan untuk follow Jesus? Mungkin teman-teman ada yang bilang mudah kok. Gue akan bilang good. Berarti kalian punya iman dan kepercayaan yang teguh sama Tuhan. Keren banget. Tapi mungkin ada di antara kalian yang bilang sulit kok. Karena nyatanya situasinya gak memungkinkan. Dan saya juga mungkin overthinking dengan setiap konsekuensi yang harus saya ambil ketika saya decided to follow Jesus. Mungkin dulu teman-teman berkumpul dengan teman-teman yang bebas, harus bisa melakukan apa aja, merokok, minum dan sebagainya. Ngomong kasar atau mungkin jatuh di dosa pornografi teman-teman di lingkungan teman-teman yang dulu. Tapi setelah teman-teman decided to follow Jesus, ada aturan-aturan baru mungkin yang teman-teman harus jalankan. Ada perintah dan kehendaknya yang menjadi acuanmu untuk lakuin sesuatu. Dan mungkin kau gak akan sebebas dulu. Dan mungkin ada beberapa orang yang gak siap dengan hal itu karena mereka takut ditinggalin sama teman-teman mereka yang dulu. Karena mereka gak siap untuk ninggalin kehidupan yang lama. Karena mereka merasa bahwa di masa lalu mereka sudah menemukan yang namanya comfort zone. Katakan comfort zone teman-teman. Nah saya bisa bilang sama teman-teman,
khususnya buat teman-teman yang sulit untuk ambil keputusan ini. Ataupun teman-teman yang sudah ambil keputusan ini untuk follow Jesus. Tapi di tengah perjalanannya, khususnya di tahun ini, di tahun yang kita syukuri kita bisa sampai di bulan Oktober. Tapi kayaknya 6-7 bulan kemarin jadi 6-7 bulan yang berat. Mungkin kerohanian kita juga digoncang, kita merasa kering rohani, kita merasa takut, khawatir, dan akhirnya itu membuat kita goyah dengan keputusan kita untuk follow Jesus. Mungkin kita mulai bertanya-tanya, apakah ini keputusan yang tepat? Atau kita mulai bertanya-tanya, apakah saya bisa ya untuk terus berkomitmen dengan keputusan ini? Nah, saya mau bilang sama teman-teman bahwa hari ini saya akan sampaikan 2 hal tentang I have decided. Yang pertama tentang decision, dan 2 tentang konsekuensi. Dan saya percaya 2 hal ini adalah yang sometimes membuat kita menjadi berat untuk mengambil keputusan. Tapi saya mau bahas ini dan harapan saya teman-teman bisa belajar sesuatu di sana. Dan pada akhirnya saya pasti pengen teman-teman berpikir ulang, lebih jernih lagi. Dan juga memikirkan dengan merenungkan juga tentang keputusan untuk follow Jesus. Apakah itu sesuatu yang harus kita ambil atau enggak? Saya pengen teman-teman belajar dari apa yang saya sampaikan hari ini. Oke, so let's start. Yang pertama kita akan bahas tentang namanya decision. Katakan decision. Nah, decision, tadi saya sempat singgung juga tentang lirik dari lagunya Hillsong, Christ is Enough. I have decided to follow Jesus, no turning back. Kenapa? Saya percaya bahwa setiap lagu rohani, karena saya juga merupakan seorang yang senang nulis lagu rohani, di prosesnya saya percaya lirik ini muncul, lirik ini hadir di lagu ini, kan ada perenungan, dan saya percaya Tuhan mau berkata-kata lewat setiap lagu rohani, khususnya lewat setiap lirik-lirik yang akan dinyanyikan. Dan kenapa I have decided to follow Jesus disandingkan dengan kalimat atau kata-kata no turning back? Karena saya percaya bahwa masa lalu teman-teman, kembali ke masa lalu atau bagaimana kita turning back ke belakang adalah yang membuat kita sulit untuk mengambil keputusan. Kembali melihat ke belakang, kembali melihat masa lalu membuat kita menjadi goyah dan kita merasa bahwa kita gak siap untuk ambil decision untuk follow Jesus. So saya mau kasih sedikit ilustrasi yang mungkin bisa menggambarkan tentang hal ini. Ini tepuk tangan buat teman-teman kru multimedia yang sudah mempersiapkan syuting hari ini. So ini ada daerah gelap dan daerah terang. Let's start from the dark side. Dark side kayak Star Wars gitu ya. Oke, so ketika kita mengambil decision untuk ikut Tuhan, saya percaya pasti ada triggernya teman-teman. Ibarat saya berdiri di sini, ada trigger. Saya berada di masa lalu saya, di masa kelam saya, di masa dimana saya belum mengenal Tuhan, atau saya belum sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Pasti ada triggernya yang membuat saya akhirnya berjalan menuju yang namanya decision. Ini adalah yang di tengah-tengah ini merupakan decision. Pasti ada triggernya, apapun itu. Mungkin KKR, kebaktian kebangunan rohani, atau mungkin lagu rohani, atau mungkin pengalaman-pengalaman spiritual di mana Tuhan berbicara, and then kamu kayak merasa bilang dalam hati kamu, oke, Tuhan, kayak ini rasa waktu yang tepat untuk saya serahin hidup saya buat Tuhan. Saya mau hidup berdedikasi untuk Tuhan, saya mau hidup semangat melayani. And then kamu sampai di sebuah decision, sebuah stage yang namanya decision, dan kamu bilang bahwa oke, Tuhan, saya mau ikut Engkau dan saya mau follow Jesus and no turning back. Nah teman-teman, kenapa masa lalu membuat kita sulit untuk ambil decision? Karena because ketika kita ambil decision, ketika di persimpangan ini, kita mulai memikirkan namanya pilihan. The options is hard. Antara kamu mau go on atau go ahead untuk jalanin komitmen kamu untuk follow Jesus, or turning back. Kenapa itu menjadi sulit? Karena ketika kamu membayangkan tentang masa lalu kamu, mungkin kamu ketika kamu berjalan untuk ambil decision itu, kamu ingat bahwa kamu pernah jatuh dalam pornografi, kamu pernah lakuin hal-hal yang gak baik, kamu pernah salah dalam ambil keputusan, kamu pernah lakuin suatu hal yang memalukan, yang menjijikan mungkin. Dan ketika kamu ambil decision itu, kamu diingatkan tentang hal itu, and then kamu merasa bahwa apakah decision ini adalah decision yang tepat? Apakah decision ini ada decision yang tepat untuk saya ambil, mengingat saya dulu seperti ini kok. Bro, gue dulu kayak gini, apakah gue siap untuk ambil langkah ini? Atau tadi teman-teman terperangkap dalam comfort zone teman-teman. Teman-teman terlalu comfort di masa lalu teman-teman dan merasa sulit untuk melepaskan itu.
Dan akhirnya karena the option is hard, kita mulai meragukan bahwa kayaknya kalau gue jalan ke sini, ini nggak bekerja dengan baik deh. It's not working. Kalau gue kayaknya belum siap deh untuk masuk ke sebuah tahap baru di mana ini gue serius dengan Tuhan, decided to follow Jesus, memulai sesuatu yang baru, lepaskan yang lama. Kayaknya gue belum siap deh. And then finally karena kamu goyah, karena kamu lihat masa lalu kamu lihat diri kamu merasa nggak layak dan kamu merasa kamu nggak mampu, akhirnya kamu nggak ambil decision karena kamu terlalu takut untuk salah ambil keputusan, teman-teman. Padahal Tuhan udah kasih jalan, padahal Tuhan udah kasih banyak hal, ada triggernya yang banyak yang akhirnya membuat kamu sampai ke stage itu, decision untuk follow Jesus. Tapi ketika kamu lihat kehidupan kamu yang lama, kamu cancel semua itu dan akhirnya kamu kembali ke kehidupanmu yang lama. Saya kasih ilustrasi yang paling gampang tentang hal ini. Saya suka lagi sekolah olahraga pagi dan suka ngajak teman-teman youth untuk lari pagi bareng-bareng sama saya. Di prosesnya ternyata nggak segampang itu bagi saya untuk lari pagi setelah hampir bertahun-tahun saya nggak olahraga. Tapi ada banyak orang yang men-trigger saya untuk lari pagi, teman-teman. Ada banyak teman-teman di postingan Instagram, ada teman-teman yang support saya, Indra olahraga lagi supaya stamina lo bagus, supaya lo nggak gampang capek, nggak gampang sakit. Oke, so for me it's a good point dan kayaknya bukan hal yang salah untuk gue coba lakukan. Dan gue coba untuk memulai itu. Ketika triggernya ada, tinggal ke decision nih. Yang pertama, the option is hard. The options is hard. Bangun pagi or bangun siang. Kita nyaman, gue sangat nyaman di bangun siang, teman-teman, karena you know lah, jam malam gue juga cukup ngaret. Akhirnya tidur siang, tidur cukup enak, gak capek, gak kurang tidur. Atau satu sisi gue ambil decision untuk lari pagi, mungkin jam tidurnya kurang, tapi gue bisa mulai hal yang baru, decision yang baru, yaitu untuk lari pagi. Dan bayangan kalau sama seperti hal sebelumnya, bahwa ketika kita melihat bahwa bangun siang adalah satu hal yang menggiurkan dan kayaknya menarik, dan kita ambil decision itu karena kita merasa kayaknya gue nggak mungkin bisa lari pagi karena gue lebih nyaman bangun siang aja deh dan tidur cukup, nggak capek juga. Saya percaya ketika kita sampai di titik itu kita udah gagal untuk ngambil keputusan, teman-teman. Karena ada comfort zone, karena ada rasa bahwa masa lalu tuh selalu bisa menentukan masa depan. Tapi bagi saya justru masa sekarang lah yang menentukan masa depan, teman-teman. Present and future. Karena kalau lewat lagu ini no turning back. So teman-teman lupakan apa yang sudah lama, teman-teman. Dan melihat yang baru. Dan saya mau kita belajar dari tokoh yang namanya Paulus. Saya belajar banyak dari Paulus di Filipi 3 ayat 1 sampai 16. Tapi secara cepat kita membaca di ayat 13 sampai 14. Teman-teman tahu ayat ini mungkin tentang bagaimana Paulus bilang tentang aku udah lupakan yang lama dan aku memandang yang baru. Dan saya membacakan sama teman-teman ayat 13 sampai 14. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Teman-teman, kalau teman-teman tahu bahwa di ayat ini Paulus menjabarkan tentang bagaimana masa lalu dia, dan kita bisa simpulkan bahwa Paulus adalah seorang yang terpandang dulu. Latar belakangnya baik, reputasinya sangat bisa dibanggakan secara duniawi. Lalu mungkin teman-teman akan muncul, kenapa dengan hidup yang senyaman itu, secomfort itu, Paulus lebih memilih Allah, lebih memilih jalan, decided to follow Jesus. Karena saya percaya bahwa because when God take control of your life, you can deny it. Ketika Tuhan udah ambil alih, Dia peluk engkau dengan erat dan engkau merasakan hal itu, saya percaya ketika roh itu, Roh Kudus, Spirit yang Tuhan ada dalam hati kita dan itu menjadi senternya hidup kita. Mungkin di masa KKR, mungkin di masa teman-teman mengalami kebaktian yang teman-teman merasa teman-teman disentuh Tuhan banget secara pribadi. Dan ketika itu terjadi, siapa yang
sama seperti saya, di momen-momen seperti itu, KKR ataupun itu, kita mulai punya pemikiran bahwa oke, saya mau follow Jesus. Sama seperti yang saya bilang tadi, triggernya udah banyak banget dan akhirnya kita sampai di decision untuk follow Jesus. But sekali lagi ini bukan hanya tentang triggernya udah Tuhan kasih banyak. Tuhan udah coba take control of your life. Dalam artian yang baik, bahwa dia mau engkau jadikan dia sebagai center hidupmu. Dengan engkau ambil keputusan untuk follow Jesus. Tapi kalau kita, teman-teman, gak siap dengan itu, dan kita kalah sama intimidasi iblis, atau pikiran-pikiran negatif kita untuk selalu lihat ke belakang, lihat comfort zone kita, lihat kenyamanan, lihat setiap dosa kita yang pernah kita lakukan, kita akan selalu fail untuk ambil decision untuk follow Jesus. So apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan adalah bahwa kita jadikan Tuhan sebagai center hidup kita. Ketika engkau sampai di sebuah tahap, engkau sudah di-trigger banyak hal, engkau sudah diingatkan banyak hal oleh orang sekitarmu, oleh komunitasmu, oleh pendetamu, oleh gembala sidangmu, oleh orang tuamu, oleh teman-temanmu bahwa ayo ambil keputusan ini. And then kamu ambil keputusan ini, di keputusan ini saya cuma bisa bilang sama teman-teman, jangan ragu untuk melangkah. Jangan ragu untuk melangkah. Karena decision ini ketika kamu ambil, decision besar ini ketika kamu ambil, kamu udah responi kasih Tuhan, kamu udah responi apa yang ingin Tuhan sampaikan buat hidupmu. Karena ketika kamu ambil decision ini, apakah berarti hidupmu akan baik-baik aja? No. Saya gak mau jamin itu. Tapi Tuhan akan jamin hidupmu even masalahnya masih berat, even masih banyak masalah di sana. We're always ready to make every decision in our life because we have our special support system. Itu Tuhan kita. Tuhan kita yang akan mampukan kita untuk lewati setiap masalah yang baik. Kenapa kita merasa nggak mampu? Karena kita gunakan kekuatan kita sendiri, teman-teman. Kalau kita berkolaborasi dengan Tuhan yang berikan kekuatan, dan kita responi dengan oke, Tuhan, aku mau melangkah dengan itu. Saya percaya apapun masalahnya kita selalu bisa untuk melewatinya. Dan teman-teman, saya mau bilang sama teman-teman bahwa decision itu bukan hanya tentang decision besar, teman-teman. Suatu hal yang besar yang di fase ini kamu decided to follow Jesus. Tapi saya percaya di proses setelah itu akan ada banyak decision kecil. Kamu ke gereja atau enggak? Kamu pelayanan atau enggak? Kamu memberi atau enggak? Kamu mau kasih perhatian buat orang sekitarmu atau enggak? Kamu mau mengasihi musuhmu atau tidak? Nah, saya percaya di setiap decision itu ketika kita andalkan Tuhan dan kita bisa bilang bahwa Tuhan, take control of my life, be the center of my life. Saya percaya kamu akan bisa untuk ambil setiap decision yang bijak dengan baik. Dan sometimes mungkin kamu salah. Dan apakah itu karena Tuhan tidak menyertai? No. Tapi saya percaya ketika Tuhan izinkan kamu salah ambil keputusan, pasti ada sesuatu yang kamu bisa belajar di sana. Kenapa sih bisa bilang kayak itu? Karena saya di situ. Saya sometimes salah untuk ambil keputusan dan then saya bisa belajar di situ karena saya tahu Tuhan ingin kita belajar dari situ. Dan even when we can't see it, bahwa kita nggak bisa melihat pertolongan Tuhan ya, ketika kita mengambil keputusan untuk follow Jesus mungkin akan sangat berat. Ada banyak tantangan. Tapi saya percaya ketika kita nggak melihatnya bukan berarti dia nggak bekerja. Tapi saya percaya bahwa He's on the move, teman-teman, saat ini. Dia sedang bergerak, teman-teman, untuk hidupmu, untuk kau capai setiap tujuan-tujuan hidupmu, untuk kau capai setiap kehendaknya, untuk kau capai setiap perkenanannya buat hidupmu, untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang ajaib, untuk kabarkan berita baik, untuk mengasihi semua orang. Dan mungkin kamu bilang, kok gue gak lihat hasilnya sampai saat ini. Saya mau bilang sama teman-teman, kalau itu gak kelihatan bukan berarti itu gagal. But He's on the move. That's why ketika kita ambil decision ini, setiap langkah kita, ketika kita decide untuk follow Jesus, we need faith. We need faith. Kenapa? Karena seperti iman yang memindahkan gunung, teman-teman. Kita mungkin gak bisa lihat bahwa itu berpindah ketika gunung itu masih di posisi yang sama, teman-teman. Tapi apakah bukan berarti gunung itu tidak bergerak? Saya percaya bahwa gunung itu sedang bergerak sebenarnya. Ya, God is on the move.
Dan kamu akan realize ketika gunung itu baru benar-benar pindah teman-teman. And then you realize bahwa okay, God is amazing. Tapi bagaimana teman-teman mengisi proses di mana dari yang gak kelihatan itu? Saya percaya itu butuh iman untuk melihat bahwa Tuhan sedang bekerja. Buat teman-teman yang udah ambil keputusan ini dan teman-teman merasa gagal dan teman-teman merasa lagi goyah, saya mau bilang it's not over. Ini belum selesai teman-teman. God is on the move dan Tuhan sedang pulihkan hidupmu. Jangan menyerah dan untuk lakukan setiap kebaikan, kebenarannya, kehendaknya buat hidupmu karena He's on the move. Dan saya percaya teman-teman akan dipulihkan dan teman-teman akan mendapatkan suatu pelajaran yang baru. Dan saya sungguh excited untuk dengar dari teman-teman. Amin, amin. Oke. Itu tentang decision teman-teman. Dan saya bisa bilang bahwa make sure Jesus is the center of your life. Dan ketika hal terjadi, engkau akan terus libatkan Tuhan. Bukan hanya libatkan Tuhan, tapi Tuhan melibatkan engkau dalam setiap rencana. Itu kata-kata yang bagi saya lebih tepat. Tuhan melibatkan engkau dalam setiap rencananya. Dan saya percaya ketika Tuhan libatkan engkau, saya percaya dengan iman bahwa Dia akan selalu mempersiapkan engkau untuk event masalahnya berat, untuk event pilihannya berat. Dia akan selalu persiapkan kamu untuk kamu bisa ambil pilihan-pilihan terbaik, pilihan-pilihan yang bijak. Nah saya percaya everything's gonna be alright ketika kamu libatkan Tuhan, ketika kamu izinkan beri akses untuk Tuhan libatkan engkau dalam rencana buat hidupmu. Dan tapi awal itu dimulai ketika engkau decided to follow Jesus and not turning back. No turning back. Jelas teman-teman tentang hal itu. Amin. So not turning back, I have decided to follow Jesus. Yang kedua kita akan bicara tentang konsekuensi. Katakan konsekuensi teman-teman. Nah teman-teman kita menjadi sulit karena kita takut dengan hal ini. Kita merasa bahwa ketika kita ambil konsekuensi teman-teman, kita akan pertimbangkan matang-matang. Kenapa? Karena kita takut itu berdampak tidak baik. Setiap pilihan-pilihan kita yang kita ambil, kita takut bahwa itu mendatangkan konsekuensi yang keliru atau konsekuensi yang berdampak tidak baik. Ya kita pasti menghindari itu. Nah teman-teman, manusiawi rasanya kalau perasaan ini muncul. Tapi kalau perasaan ini akhirnya muncul karena kita takut dengan konsekuensi dan akhirnya itu menggagalkan kita untuk ambil keputusan, saya rasa itu bukan pilihan yang bijak teman-teman. Karena saya mau katakan sama teman-teman, kamu gak akan pernah tahu apa rencana Tuhan buat hidupmu sampai engkau melangkah ke sana dan berjalan ke arah sana. Sekali lagi saya mau ulangkan teman-teman, bahwa kita gak akan pernah tahu rencana Tuhan buat hidup kita sampai akhirnya kita step into it and walk through it. Ketika kita melangkah ke decision untuk follow Jesus dan kita mencoba untuk terus berjalan dan berjalan. Saya gak bilang berlari teman-teman. Berjalan, mungkin hal-hal sederhana. Tapi ketika kita mau setia dengan hal kecil, maka Tuhan akan berikan hal besar. Amin. Itu yang disebut dengan decision kecil yang kita ambil. Itu penting karena sometimes itu akan mempengaruhi decision besar. Yaitu untuk follow Jesus, follow Jesus, follow Jesus, follow Jesus, follow Jesus. Dan teman-teman, sekali lagi saya gak bilang untuk teman-teman hilangkan rasa takut, rasa kekhawatiran, insecure dan sebagainya. Saya gak bilang itu hilangkan karena itu manusiawi teman-teman. Itu respon manusiawi, itu wajar terjadi. Tapi saya cuma bisa bilang sama teman-teman, jangan sampai ketakutan itu, jangan sampai kekhawatiran itu ngekos atau ngekontrak di hati dan pikiran kita. Bukan ngekontrak ya, ngekos atau ngontrak di hati dan pikiran kita. Jangan biarkan ketakutan, kekhawatiran itu tinggal lama di hati dan pikiran kita. Biarkan masalah itu muncul, ketakutan itu muncul, tapi ketika di hati kita ada Yesus, Dia hanya mampir dan habis itu pergi. Bahkan jangan sampai mungkin berlarut-larut, saya berdoa itu gak terjadi ya. Karena ada Yesus yang jadi center hidupnya kita, saya percaya ketakutan, kekhawatiran dan sebagainya hanya memang mampir teman-teman. Nah habis itu akan hilang dan kita akan penuh dengan damai sejahtera karena ada Tuhan di hati kita. Amin. Amin. Oke, saya percaya Tuhan kasih teladan yang luar biasa teman-teman. Ketika Tuhan akan menghadapi yang namanya penyaliban, Tuhan berdoa di Taman Getsemani dan Tuhan juga merasakan hal yang sama, takut. Tapi kenapa Tuhan tetap jalankan hal ini?
Tuhan tetap pada tujuannya untuk mengorbankan dirinya supaya setiap kita tidak binasa. Karena Tuhan tahu bahwa apa yang dilakukannya, setiap keputusan dan konsekuensi yang dia akan ambil itu worth it. Karena kenapa? Karena dia ingin selamatkan kita semua orang. Dan apakah Tuhan takut? Tuhan takut. Kamu bisa baca di Matius 26 ayat 36 sampai 46 untuk lebih jelasnya tentang hal ini, bagaimana Tuhan struggling dengan hal ini. Tapi apa ya respon Tuhan ketika Tuhan takut? Tuhan berdoa sama Bapa, dan di saat yang sama tuh Bapa mempersiapkan dan menguatkan Tuhan untuk melanjutkan lagi apa yang menjadi tujuannya di dunia, yaitu untuk menebus setiap umat manusia. Dan saya percaya takut boleh, tapi sama seperti Tuhan yang meresponi dengan berdoa, mari ketika rasa takut itu muncul, insecure, khawatir itu muncul, mari kita punya respon yang sama seperti Tuhan yang memberikan teladan yang sangat luar biasa, berdoa sama Tuhan, berdoa sama Bapa kita dan minta damai sejatanya turun, minta Bapa untuk pimpin kita, arahkan kita untuk kita bisa memilih pilihan yang tepat. Dan saya percaya di saat yang sama Tuhan sudah siapkan kita dan Tuhan akan berjalan bersama kita. Karena kenapa? Karena saya percaya bahwa Tuhan bukan bos yang kalau teman-teman bilang, aduh ini bos ini mau bosi. Tahu kalimat itu? Mungkin pernah dengar. Seorang bos yang bosi, mungkin istilahnya bosi bener ya, yang kayak bos banget itu melakukannya. Dia akan memberikan petunjuk, memberikan tugas buat setiap orang yang dipimpin, tapi kita nggak tahu apakah dia akan mengerjakan itu bersama dengan mereka. Karena sometimes bos akan memberikan dan setelah itu biarlah orang itu yang mengerjakan itu sendiri dan bosnya mungkin bisa bersantai dan melakukan apa. Tapi saya percaya bahwa Tuhan kita adalah panutan dalam leadership yang sangat baik. Karena Tuhan adalah pemimpin kita, Tuhan kita, mentor kita. Yang ketika Tuhan berikan setiap kehendaknya, perintahnya buat hidup kita, Tuhan gak bilang ayo kerjakan, no. Tapi mari kerjakan bersama aku, bersama-sama, berjalan bersama dengan aku untuk menggenapi setiap kehendaknya Tuhan di hidupmu, untuk menggenapi setiap visi Tuhan di hidupmu. Mungkin kau punya hati buat generasi, kau punya hati untuk memberi, mungkin kau punya hati untuk lakukan banyak hal buat Tuhan, dan ketika kamu ragu, berdoa sama Tuhan karena Tuhan ingin bilang, berjalan bersamaku. Aku mau berjalan bersama engkau, aku mau lewati setiap musim hidupmu, setiap keputusan yang kamu ambil, setiap pelayananmu bersama aku. Buat teman-teman yang lagi jenuh dalam namanya pelayanan, teman-teman lagi jenuh sama kerohanian teman-teman, apakah teman-teman terus andalkan kekuatan diri sendiri, atau berdoa sama Tuhan karena Tuhan sedang membuka tangannya buat engkau? Tapi ketika engkau merespon dan gak mengambil keputusan untuk decided untuk follow Jesus, untuk peluk erat dia dan katakan bahwa Tuhan aku capek dan aku butuhkan engkau. Tapi engkau terus struggle mencari, kenapa ya gue jenuh ya, kenapa ya gue capek ya, apa yang harus gue lakukan, kesibukan apa ya kurang dari pelayanan gue ya, apakah gue kurang maksimal dan sebagainya. Tapi teman-teman melupakan hal-hal yang esensi, itu relationship teman-teman dengan Tuhan. Saya bilang itu yang utama teman-teman. Amin. So ini kembali kepada keputusanmu, apakah kamu mau ikut Tuhan atau turning back? Konsekuensinya akan banyak kita hadapi ke depan, tapi saya percaya Tuhan yang akan mampukan kita. Tuhan yang akan selalu siapkan kita untuk kita bisa selalu melangkah bersama Tuhan. Amin. Saya mau tutup dengan ayat penutup di 2 Korintus 5 ayat 15 sampai 17. Oke, 15 dan 17 saya akan bacakan dengan cepat. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Yang lama sudah berlalu, sungguhnya yang baru sudah datang. Pesannya jelas teman-teman. I have decided to follow Jesus, no turning back. Karena yang berlalu sudah berlalu, tapi sesungguhnya yang baru sudah datang teman-teman. So let's decide untuk follow Jesus. Karena saya percaya, saya sangat excited
Bahkan ketika teman-teman saya belum bisa melihat apa yang teman-teman terima, tapi saya sangat excited untuk lihat bagaimana pekerjaan Tuhan buat hidupmu ketika engkau ambil decision untuk follow Jesus. Engkau yang capek, engkau yang mungkin sudah ambil keputusan ini tapi engkau udah mulai goyah. Engkau yang mungkin merasa engkau sulit untuk ambil keputusan ini. Saya mau bilang sama teman-teman, come on. Ambil keputusan ini Tuhan, untuk ambil keputusan ini yaitu untuk follow Jesus. Ambil keputusan ini untuk follow Jesus and no turning back. Kalau teman merasa gak mampu, teman-teman kita ada di sini, satu komunitas, dan berdoa sama Tuhan, Tuhan yang akan persiapkan. Dan kalau ada teman cerita bagaimana langkah konkret, bagaimana tindakan praktis untuk kita bisa melakukan hal itu, teman-teman punya teman-teman di sini yang bisa diajak ngobrol, dan kita sangat senang untuk share tentang hal itu. So you're not alone. Kalau beberapa lalu tentang it's okay not to be okay. It's okay. Karena ya komunitas ada untuk saling berjalan bersama dalam segala situasi dan kondisi, dan saya dan teman-teman, saya percaya kita menerima kamu apa adanya. So kita bangkit bersama. Saya percaya seperti perahu di ombak, kita surut bersama, kita naik bersama teman-teman. Ketika satu bagian tubuh sakit, ketika satu bagian tubuh tidak berfungsi, yang lain akan membantu sehingga satu bagian itu kembali berfungsi dengan baik. Dan sebagai satu tubuh, mari kita saling support dan saling mengasihi. Amin. So let's decide to follow Jesus and not turning back. Saya mau berdoa buat teman-teman semua, dimanapun teman-teman berada, dan yang lagi merasa sulit untuk ambil keputusan ini, atau teman lagi merasa suam-suam kuku, atau teman-teman yang mungkin merasa lagi berat dalam hidup, lagi kering secara rohani, atau mungkin lagi bergumul dengan keputusan ini, saya mau berdoa buat teman-teman. Teman-teman boleh ekspresikan dengan mungkin taruh tangan teman-teman di dada teman-teman, atau teman-teman mau yang ada lipat tangan, feel free untuk itu. Dan saya berdoa buat teman-teman saat ini juga, Tuhan, Kau melihat setiap hati hari ini setelah mereka mendengarkan firman ini. Ini merupakan sebuah momen untuk mereka decide untuk follow Jesus. Saya percaya bahwa tidak ada yang terlambat Tuhan. Mungkin mereka sudah pernah decide untuk follow Jesus, tapi mereka jatuh lagi Tuhan. It's okay, karena sama seperti seorang ayah yang mengajarkan anaknya untuk bersepeda, ketika dia jatuh, ayahnya akan berkata, it's okay, bangkit lagi, dan aku akan bersama dengan engkau. Itu janji Tuhan buat setiap hidup kita, hari ini dan selamanya, sampai akhir hidup kita. Pertanyaan Tuhan buat setiap kamu saat ini adalah, will you stay with me? Dan ketika engkau responnya dengan, aku mau Tuhan untuk ambil decision ini, aku gak mau lagi turning back Tuhan, dan aku mau ambil decision untuk ambil setiap keputusan dan konsekuensinya Tuhan, untuk follow Engkau. Mungkin hal yang gak mudah, tapi aku mau terima semua itu Tuhan. Dan aku percaya Engkau yang mampukan aku, Engkau yang siapkan aku Bapa. Dan aku percaya Tuhan, biarlah setiap anak-anak ini mengalami masa depan yang luar biasa, hari depan yang penuh harapan, dan kami percaya campur tangan-Mu dan perkenanan-Mu, kehendak-Mu, Kau nyatakan buat mereka, tapi mereka gak akan pernah sendiri, karena Engkau bersama dengan mereka. Berkati mereka Tuhan, berkati setiap kehidupan mereka, remaja di sini Tuhan, RBK, para pengurus, pelayan, volunteer yang sudah bersusah payah, dan juga berjadi lelah untuk syuting setiap Sunday service setiap minggunya. Berkati mereka, dan terus ikatkan tali kasih antara kami sebagai satu tubuh, untuk kami saling memperhatikan, saling mengasihi satu sama lain Bapa. Bila Engkau jadi center hidup kami, you're the center of my life, our church, our community Tuhan. Dan biarlah kami terus melihat Engkau dan menjadikan Engkau sebagai yang segala dalam hidup kami Bapa. Terima kasih, kami sungguh bersyukur, dan dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Happy Sunday and God bless you.